Kisah berikut menceritakan tentang asal-muasal Ya'juj wa Ma'juj. Makhluk yang terjelek di muka bumi berasal dari kutukan Nabi Nuh terhadap keturunan Yafit. Ka'ab al-Ahbar mengatakan setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Berikutnya, Nabi Nuh mengundang Yafit. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafit sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafit pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashikh, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashikh orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman atau dikenal dengan suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Dalam Al-Quran, dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau bermata sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai, hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1 banding. Artinya, 999 makhluk Ya'juj wa Ma'juj berbanding dengan 1 ras manusia saat itu. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas mengungkapkan, ketika Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2937 halaman 110. At-Tirmidzi nomor hadis 2240. Abu Dawud nomor hadis 4321. Ibnu Majah dalam nomor hadis 4075. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya, halaman 96-97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian, mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat.
Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa. Untuk menghancurkan Yajuj dan Majuj, Allah mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah lalu mengirim burung-burung pemakan bangkai untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkan seluruh bekas bangkai dari makhluk tersebut. Semoga kisah berikut dapat mendatangkan manfaat